Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih wa amiddana bi asrarih. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan hadis diceritakan dari Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ini kemarin di bab fadilahnya al-hub fillah, cinta karena Allah, sudah hadis ini sudah dijelaskan. Karena di sana ada, di hadis ini ada cinta karena Allah, ada juga yang menangis karena Allah, ya maka ditulis dua kali. Ya mungkin nanti di belakang ada lagi. Istiwoco lah. Ada 7 golongan manusia yang nanti di hari kiamat, di mana di situ tidak ada naungan sama sekali. Orang 7 ini akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari kita bayangkan berapa kali kiamat itu. Monggo dibayangkan posisi kita itu di mana nanti. Kira-kira kalau kiamat itu anak-anak kita di mana, orang tua kita di mana. Nah, padahal itu kumpul, masya Allah, kumpul jadi satu, ndak pakai baju, panasi masya Allah, panasi masya Allah. Monggo niku direnungkan lagi. 7 golongan itu, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ndak iso adil sampai ndak usah nyalon jadi pimpinan, entek duit ae. Di sini ya duit entek, nanti di akhirat repot Pak, mau jadi orang adil itu repot Pak. Repot banget. Kalau sama anak adil itu ya mungkin biar repot tapi sih rodok gampang. Misalnya panjenengan punya istri lebih dari 1, disuruh adil itu ya mungkin sih rodok gampang. Asal jangan cinta yang disuruh adil.
Tapi kalau masalah cinta ini terus kepada anak ini lebih dilebihkan, ini ndak terus. Nah, kalau itu ya memang kadang-kadang kita yang nggak ngerti adilnya itu di mana. Kalau masalah cinta dia ya ndak bisa lo cinta. Mbok we ambek mbok nom kongon podo, ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kecuali dalam bab itu. Nggih, pun wangel jadi orang adil itu wangel. Makanya Khulafaur Rasyidin itu enggak ada yang rebutan, enggak ada yang nyalon jadi khalifah. Enggak ada yang nyalon jadi pimpinan. Lho ngoten. Cuma kalau sekarang misalnya panjenengan bisa adil memang. Wah, ini yang nyalon-nyalon ini kayaknya enggak adil ini. Jelas ini misalnya loh ya, misalnya ini jelas sih bisa baik bajingan nih misalnya ya, sampean kalau memang mau berjuang betulan ya silahkan, maka ya harus mencalonkan diri. Nuwun sewu malah begini, sampean dum duit itu gak haram. Bukan suap itu Pak, bukan. Calonnya dua, saya sama Kang Alim misalnya. Sudah jelas saya ini tidak adil, akan rusak. Pengalaman dari kemarin-kemarin ini dengan tetangga teman, pokoknya rusak lah. Menang sendiri. Lah Kang Alim itu orang adil dan memang bisa. Memang bisa. Maka wajib Kang Alim nyalon. Kalau saya pakai uang supaya saya jadi, lo Kang Alim ini boleh pakai uang itu boleh. Saya haram karena saya nyogok. Wong ndak bisa adil kok kepingin jadi. Wih jenenge nyogok. Kalau memang bisa dan mampu, lo itu ngasih uang udah apa-apa. Bukan nyogok itu namanya. Cuma bukan perasaan, bukan kira-kira lo ya. Oh, kalau saya insya Allah bukan itu lo ya. Bukan itu. Kalau itu semua ngomong begitu, semuanya ngomong begitu. Tapi memang panjenengan dalam contoh tadi Kang Ali memang benar-benar mau berjuang, menyelamatkan bangsa ini misalnya. Waduh kok lawannya pakai uang ini. Misalnya Kang Alim pakai uang juga tidak masalah, bukan nyogok. Lo ngoten ya. Justru malah kita ini kalau tahu wajib milih Kang Alim, wajib. Jangan minta uangnya, kalau wajib milih. Malah kita yang harusnya membantu supaya ini sing remeng-remengi dikasih uang. Paham ya? Lu ngoten. Tapi kan sing begitu mampu betul yakin lu kan juara. Karena kan hampir sama semuanya, kurang lebih. Lu suap itu kan begini, Kalau memang saya itu bayar supaya saya mendapatkan haknya orang lain, itu namanya suap. Paham ya? Ada 2 surat tanah yang dijual. Apa yang ada? Lah terus sudah tahu kalau milik saya ini palsu atau saya ini merebut, sama-sama asli, tapi saya sudah tahu bahwa tanah ini sebetulnya milik orang itu. Lah ngoten nggih. Tanah itu milik orang sebelum saya itu. Cuma saya suratkan. Lah begitu di pengadilan saya kok bayar supaya saya menang, saya nyuap ya namanya. Tapi lawan saya dia kok bayar, dimintai uang atau siapalah, supaya menang, itu bukan suap namanya. Kenapa? Karena sebetulnya hanya dia. Paham ya?
Jadi suap itu untuk menghalalkan barang yang haram, memiliki barang, memenangkan barang yang mestinya kita kalah, atau memenangkan barang yang mestinya bukan milik kita. Itu suap jenenge. Loh, kalau memang milik saya terus saya bayar, ya bukan nyuap, Pak. Bukan nyuap itu. Kalau milik saya itu ya apa? Kan itu hak saya. Hak saya. Ya sama dengan pilihan tadi itu. Nah, itu seandainya memang mau Kang Alim memang mampu bisa, terus orangnya adil, ya silahkan, wajib dia nyalon. Dan kita yang tahu wajib dukung. Nah, ngoten nggih. Jadi ono hukumi juga, ono hukumi juga. Imamun adil, tapi sekali lagi repot sekali. Nggih. Kita jadi imam cilik-cilikane kok ngono adil ya angel lah. Wasabun yang kedua nasafi ibadatillah. Seseorang atau pemuda maksudnya nggih. Pemuda yang memang tumbuh, dia besar itu fi ibadatillah. Pemuda yang senang ibadah terus memang terus. Nah ini kan juga angel juga tuh. Masih kecil sudah kita bawa, ternyata SD kelas 4, 5, 6 apalagi SMP bapaknya itu gak berani bawa ke masjid itu. Masih kecil kan biar dia diajak ya melok dewi kan begitu. Biasanya ikut sendiri, atau memang kita ajak sekalian. Begitu udah kelas 4, 5, 6 apalagi SMP sudah nggak diajak anaknya. Nah ini mestinya ya mboten begitu. Wis ngerti najis kelas 5 kelas 6 dibawa ke masjid, sudah bener sholatnya karena diajari. SMP sudah kalahkan, yang lain itu dikalahkan. Kasihan Pak, baru les Pak. Sampean les wis kesel bayar belum tentu tadi. Gitu. Belum tentu jadi tuh. Pidatonya siapa ya? Orang yang kaya raya, orang yang apa jenenge miliuner itu ndak ada yang punya titel insinyur ekonomi, itu ndak ada. Ceramahnya siapa kemarin? Nah itu loh ini. Bob Sadino SD gak lulus apa SMP gak lulus itu. Sogine Masya Allah. Nah itu loh ini. Begitu juga yang apa jenenge sarjana politik dari Amerika. Lah sak donya sing dadi presiden ya ndak enak ya. Padahal dia ya sarjana. Belum tentu jadi. Nah itu loh nih. Ya sudah lah, les ya les, sekolah ya sekolah. Waktunya sholat ya diajak ke masjid. Nah panjenengan sing kebetulan jadi guru, ya mestinya ya nyarankan begitu, walaupun sebagai pengajar matematika atau bahasa Indonesia ya dianjurkan anaknya yang SMP itu ya, ini yang laki-laki ya kalau sholat begini. Nah itu nih, kalau gurunya yang ngomong ya insya Allah manjur Pak. Kalau gurunya yang ngomong. Saya pernah hidup di Kutai Barat tuh masjidnya sepi Pak, maghrib cuma 2. Ya 3 dengan saya, kadang-kadang ya. Kenapa? Kok saya kadang-kadang? Ya karena imamnya sekarepan Pak. Imamnya sekarepan. Terlalu lah. Kalau berubah ya apa ya. Araital lasi yukasibu biddin. Sopo sing wani makmum? Ayo coba. Yang berani makmum siapa? Kan wis terlalu itu namanya. Ya kayak orang Jawa yang kejawan teman lah ngeduk Jawa nih. Lah ini begitu, Masya Allah. Kaya makmum apa ora gitu.
Nah itu ya. Kalau Fatihahnya betul, saya beranikan diri. Makanya kepingin ramai ya apa? Ya itu sudah. Anak-anak semia, apa namanya? Sanawiyah, SD, wajib semua ke masjid. Karena termasuk saya sebagian dari gurunya di absen. Yang absen siapa? Nih gurunya yang nggak pernah sholat. Bukan nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Saya suruh ngabsen, ngabsen terus. Rame masjid. Oh kurang besar masjidnya ini. Besar tingkat, tapi gak ada sing sembahyang. Ya Allah. Nah itu loh. Gurunya yang ngomong, insya Allah manjur. Orang tua senang. Anak saya kalau tidak sholat tolong Pak digebloki Pak. Tolong dipukuli. Dipukuli itu senang. Bilang anaknya ya berarti kalau bapak tidak sholat tidak pukuli ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Monggo itu dipentingkan, monggo lah. Ya sama-sama penting kan, cuma itu lebih penting kan begitu nih. Kan lebih penting daripada nanti kaya tidak sholat, kaya atau sholatnya kurang, ibadahnya kurang betul. Tahu nggak? Waktunya puasa ya puasa, waktunya sholat ya sholat. Fi ibadatillah. Kenapa kok pemuda? Ya karena pemuda itu masih pikirannya banyak Pak. Kalau tua seperti kita ini kan kalau tidak ibadah mau kemana? Betul dong. Kalau tidak ibadah itu wis, pikirannya ya kenemenan wis, syahwat wis tidak begitu punya kan begitu nggih. Terus ya makan barang enak sudah, ya mungkin ya perutnya yang tidak mau atau giginya yang tidak kuat. Ya selera menurun semuanya. Dan terus tidak ibadah, terus kemana? Loh, kalau yang tua yang muda itu Pak ibadah, itu bisa ke masjid maksudnya ibadah sama-sama begitu. Itu bisa apa namanya nggih? Sulam tambal sulam tambal satu tambal salat sulam. Nah itu nih. Saya itu jadi sedikit agak kadang-kadang saya itu sholat sunnah itu nggih. Karena melihat di depan saya itu orang tua bangun dari sujud itu sudah seketayalan Pak. Rukuk lon-lonan karena tua, begitu masih sholat sunnah. Saya tetap pikir lo masih muda, lo masih kuat, kok gak sholat sunnah ya? Padahal orang ini sudah tua. Lah ini kan bisa namanya saling memberikan masukan Pak. Saling memberikan masukan. Bisa ngambil contoh dari orang lain. Ya apanya saja yang insya Allah manfaat, Loh ngoten. Nggih monggo anak-anak kita mudah-mudahan begitu. Diajak ke masjid, diajak jamaah, ya ngaji, ya baca Quran, ya waktunya puasa ya puasa. Nah, pemuda yang begitu itu, ya biarpun sampai tua maksudnya, kalau muda terus mati ya enggak, dia akan dinaungi. Pun sampean bayang saat ini kan panas banget ini. Apalagi yang rumahnya ndak ada AC, waduh ngerasakno tenanan itu. Masuk rumah denger rasanya panas sih Masya Allah. Nah itu belum seberapa Pak. Masih ada naungan rumah, masih ada kipas angin di rumah. Tapi rasanya di dalam rumah wegah kita mau kelamben itu, ndak pakai baju sudah. Lo besok di Maksar itu ya Allah. Matahari dekat, panas sih, tidak ada mendung, tidak ada apa wis, kecuali ya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dinaungi. Oh ngoten. Masya Allah. Gampang kalau Allah mau Pak. Rasulullah aja sebelum jadi nabi itu sudah dinaungi. Nah itu kan gampang sekali Allah. Kalau mau. Loh niku monggo kita berusaha. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya ini tergantung fil masajid, pada beberapa masjid. Sing dipikir masjid, sing dipikir ya jamaah, atau wis mikiri masjid ya apa kira-kira ndak najis ya apa kira-kira enak ya apa kira-kira mikir dari gaji dari dibayar. Kira-kira jamaah kerasan itu bagaimana? Ndak habis sholat itu kudu mulai ya.
mau pulang aja. Atau habis sholat terus maunya pindah dekat ke kipas angin karena di situ tidak kena kipas misalnya loh. Nah itu dipikir karena kan kata Rasulullah kan kemarin hadis di juz 1 kemarin, orang itu selama dia masih duduk di tempat di mana dia sholat, dia itu didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni orang ini ya Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi orang ini, rahmati orang ini ya Allah, Allahumma tub alaihi, terima tobatnya orang ini ya Allah. Loh itu kalau belum pindah dari tempat di mana dia sholat. Tapi kalau sudah mundur, sudah apalagi ke rumah, ya wis nggak didoakan. Kan hati kemarin di sini lagi di Satu Libat juga sudah. Nah, terus ganti posisi bagaimana? Ganti posisi kan di dalam apa namanya hadis itu juga kan. Kalau maghrib baca la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, subuh 10 kali kan begitu gitu. Setelah itu baru model duduk tasawuf akhir silakan ditinggalkan. Sampean silo kah atau apa kah? Nah itu. Kalau selain subuh dan maghrib ya berarti ya setelah la ilaha illallah la syarika lah 3 kali itu. Setelah itu kita berubah, sunnah begitu. Ini bukan karangan ulama loh, ya memang begitu, memang begitu. Yang ada 10 apa namanya dari 1 itu 10 dosa di apa namanya baca la ilaha illallah la syarika lah itu loh, 10 dosa diampuni, 10 derajat ditingkatkan kita. Setiap sholat 100 itu subuh 100 itu dengan syarat kakinya dari tasyahud akhir tidak berubah. Masih imam ya begitu sama saja tidak berubah. Nah itu yang bisa mengerjakan silakan dikerjakan. Pak imam bacanya 3 kali Pak, ya zaman baca terus tidak masalah kan. Gitu kan? Karena yang jamaahnya banyak yang ngaji segini ini, dan yang ngaji begini ini aja belum tentu loh nanti subuh itu dikerjakan baca 10 belum tentu. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir sampai 10 kali. Habis itu masih Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nah itu. Jaminannya kan maghrib ini kita baca kalau mati sebelum subuh kan tidak masuk neraka tapi baca subuh mati sebelum maghrib tidak masuk neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baca sendiri ya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah itu nih. Yang mendengar ini belum tentu nanti mengerjakan, apalagi sing tidak ngaji. Nah, makanya ya jadi imam ya rada repot sing dituruti ini. Aku ya kepingin nek gak masuk neraka ya rene Kang Alim. Tapi ya apa maneh iki? Kaya ndonga amin wong entek krana apa kesuwen wiritane. Nah, itu loh. Pun. Jadi yang dipikirin masjid itu ya bagaimana caranya jamaah itu kerasa, bagaimana masjid itu bisa ramai untuk ibadah. Bagaimana ya enak lah dipandang dan lain sebagainya. Pokoknya mutalikun ya seneng jamaah, lu mikir tok jadi ketua pembangunan tapi gak tahu ke masjid. Ya ono wong ngono iku ono to. Ada kan orang begitu itu. Wah itu masya Allah, masya Allah. Misalnya sampean dadekno wong ketua pembangunan kok wong gak tahu nang masjid. Nah itu. Karepe suci nang masjid Pak, tiba endak ya. Bon warajulani yatahabba. Tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang memang kumpul karena Allah, pisah karena Allah. Oh itu nah sekarang cinta karena Allah, senang sama orang karena Allah itu kan roto angel juga tuh. Roto angel juga. Kenapa kok senang sama ini? Loman ya bukan karena Allah namanya.
gitu. Kini kenapa kan, wah ini punya anak ganteng atau punya anak cantik kata tiga besan ya beda lagi. Warajulun da'atu imratun dataman sobin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang selanjutnya yaitu seseorang yang laki-laki yang diajak zina oleh perempuan yang cantik loh Pak. Terus sampai nolak, aku takut kepada Allah. Nah, ini di bab kemarin. Ya, hub filau bukan berarti rojulun tahabba tadi itu. Lek di Jawa ngelek sampai nolak nggak dinaungi besok. Ini yang kata Rasulullah, ini diajak orang yang cantik, mau apalagi sugi, sampai nolak, waduh ndak mbak, aku takut kepada Allah. Nah itu, aku takut kepada Allah. Enggak ndak. Malu aku nanti ketemu Pak RT, bukan itu. Masya Allah. Jadi dijak wong elek, orang perempuan jelek kok sampai nolak, nggak termasuk dinaungi. Apalagi yang ngajak sudah jelek, sampean ladeni, wah tambah remek ping pindho sampean wis. Remek 2 kali. Lho ngoten nggih. Ya namanya perempuan, Pak. Bagaimanapun ya laki-laki itu ya ketemu dendeng kucing ndak arep ya kucing warang awak. Makanya dalam bab lebaran ini semua disuruh keluar kecuali perempuan yang cantik atau jelek tapi kemenyek. Apa kemenyek nih? Wis leter itu loh, ember itu loh, corobian. Setiap laki-laki disapa semuanya. Loh Mas, bajunya kok apik? Aduh wis elek wonge. Ojo keluar, kerangkengen di jero omah. Tidak boleh keluar walaupun lebaran. Lebaran kan semuanya disuruh pulang ya, disuruh keluar kan. Nah kalau cantik biar diem, nanda. Cantik pakai masker Pak, ya wis metu wae pakai masker. Cuma ya sing tenanan, maskernya kok dibuka. Pun warajulun tasaddaqo bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Seseorang yang sodako, yang ya wis ikhlas ngono ae lah. Ikhlas tidak diketahui oleh orang lain. Ngoten maksudnya. Plong, artinya yo plong tidak diketahui orang lain. Wis belas wis kaya orang BAB wis plung hilang wis ikhlas nemen pisan. Lho ngoten. Cuma yo akeh, kalau 2000 yo kabeh wong ikhlas Pak. Kalau 2000 yo ikhlas. Tapi kalau 2000 setiap ke masjid dan itu kan 10.000 sehari sedekah. Tiap masjid 2000, masjid 2000. Terus wendeng-teng lah, pokoknya ndak jadi apa namanya? Ini masjid ini saya sampai terkait, bukan begitulah. Bukan begitu, pokoknya tidak ada sama sekali begitu itu dinaungi betul nanti Pak. Warajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Yang terakhir yaitu seseorang, nah ini yang di dalam bab ini, yang ingat kepada Allah khalian, sendirian sepi, habis itu meleleh air matanya, seret nangis. Itu kan karena berpikir toh gimana? Karena berpikir. Saya sering mengatakan, sering menyampaikan, Ibnu Athaillah itu ya bilang, pengarang Al-Hikam itu, yang paling bisa memang membantu hati untuk lebih baik, untuk lebih banyak ingat kepada Allah, tidak ada lain yang lebih manfaat, kata beliau, kecuali kecuali nyepi. Apa nyepi nih? Tidak sering bertemu dengan orang Pak. Paling manfaat itu terus berpikir. Tidak ketemu tapi tidak mikir ya bodoh. Tidak ketemu Pak tapi dolanan HP. Ayo bodoh aja. Tidak ketemu orang sendirian sering
apa namanya menyendiri, tapi saya berpikir keagungannya Allah. Baca Al-Quran sambil mikir artinya. Wah, itu yang paling bisa mengisi hati supaya hati itu banyak ingat Allah. Itu sambil berpikir di situ, ya mikir surganya Allah syukur, mikir nerakanya Allah nangis. Lah ngoten nggih. Nah untuk itu kita kan tidak mungkin tidak ketemu menungso kerja memang. Karena orang yang setingkat kita loh, setingkat kita. Maka nggih ngomong ketemu ya sak pentingnya aja. Selesai ya pulang, nggak usah ngobrol ke sana kemari. Ya sudah usah. Yang kurang-kurang tidak manfaat itu ditinggal itu aja lah. Lah ngoten. Lah ini monggo kita, kapan kira-kira iso nangis ya. Tambun diteruskan. Wan Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusolli. Pas kebetulan saya datang ke Rasulullah, mungkin di masjid Rasulullah sholat. Rasulullah sholat. Wali jaufihi azirun ka aziril mirjal minal buka. Wali jaufihi maksudnya di dada. Di dadanya Rasulullah, jaufi perut kan begitu nggih. Maksudnya di dada. Orang nangis itu yang bunyi itu coba. Ini perutnya yang bunyi apa dadanya? Kan dadanya tuh. Kalau perut yang bunyi itu kelaparan. Nah itu. Loh itu suaranya itu kayak air mendidih gitu. Suaranya dadanya Rasulullah. Loh ini enggak deket Pak. Siapa orang yang berani mendekat Rasulullah ngrungokno gitu? Enggak ada. Enggak ada. Ya jadi jauh itu. Rasulullah dilihat loh dari masjid. Masya Allah. Suara dadanya ini gemuruh kayak air umep. Nangis minal buka. Nangis Masya Allah. Gitu, wong bersih. Sekali keturunannya Nabi Ibrahim betul. Nabi Ibrahim itu tangisan suara hati, tangisannya hati kemerucuk. Itu nggih. Itu 1 mil itu didengar Pak, Nabi Ibrahim. 1 mil itu berapa kilo itu? Dan 1 kilo 600 meter. Semasa 1,5 kilo lebih nggih. Lu itu didengar ya suaranya gemerucuke hati ini Nabi Ibrahim kan. Masya Allah, awak-awak ini tidak ada apa-apanya kita. Tidak ada apa-apanya, nangis saya udah tahu. Gitu. Nangis nggak pernah. Nah itu loh, ya Allah, nangis yang takut karena Allah. Nangis yang takut karena Allah. Nah kalau nangis karena istri minta cerai ya beda mana Pak. Lu ngoten nggih. Bun, jam berapa isanya? 5 menit. Oh, 8 menit. Nah, ada yang biasa nanya ini. Bapak nangis sih saya nggak begitu bisa ini. Wa Anas radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik ini kemarin di awal itu siapa? Khaddamnya Rasulullah. Umur 10 tahun masuk Medina. 10 tahun langsung menjadi pelayannya Rasulullah sampai meninggal. Meninggalnya umur 20 tahun. Ini Anas 10 tahun kumpul dengan Rasulullah itu aja ikut perang itu 8 kali. Jadi mulai dari umur 10 sampai umur 20 ikut perangnya Rasulullah 8 kali. Membantu Rasulullah. Bantu Rasulullah, ya Rasulullah masuk masjid sandalnya dibalik. Itu loh nih. Rasulullah mau wudhu diambilkan airnya. Nanti apa jubah surbanya Rasulullah apa jubahnya Rasulullah dipegangkan. Oh itu pembantu namanya. Pembantunya Rasulullah. Rasulullah BAB ya dia tukang ambil batu, tukang bawa air.
atau jadi orang yang nutupi dengan kain. Kalau keadaannya harus dua ya dua. Ini apa biyen sorone Rasulullah. Nah gitu, nggak ada WC loh Pak. Gitu. Kalau jenengan kan enak, setiap rumah sekarang ada WC. Saya aja masih kecil dulu, nggak ada di rumah WC itu. Kalau mau BAB ya nang kali, nang wangan nih. Cuma perasaku nggak tahu kebelet bengi kan, ya apa ya. Pedih kayaknya. Nah itu paling pagi sampai sore gitu. Malam-malam ya wis enggak bisa. Apa karena enggak dikasih makan ya kalau malam ya sama orang tua dulu. Iya, ya sekarang kan ini aja kan rumah itu ada WC-nya kan begitu nih. Kalau dulu enggak. Tapi ya biasa aja gitu. Loh kalau Rasulullah itu ya Masya Allah. Ya kayak di Madura begitu, di sebagian daerah Madura. Gitu. Pohon jati, daun yang agak lebar diambil. Udah dodok di situ, dodok apa? Jongkok di situ. Pakai tutup ini daun jatinya. Kalau kecil ya dua. Nanti ada orang di sana yang ini, cret. Orangnya jalan yang muter terus begini, cret. Loh iya itu saya pengalaman di situ 1 tahun loh. 1 tahun. Kalau ada 2 orang bingung sih. Sing di selesai. Ini tutupnya ya kayak tutupi, kayak kucing ini ditutupi. Nanti kalau kering bakar semuanya seret. Bisa kampung ya di situ itu BAP-nya. Kecuali kiainya aja, kiainya dibikinkan WC emang kiainya. Nah itu nih, kiainya dibikinkan WC. Yes, Masya Allah, Masya Allah. Nah saya mikir, Rasulullah biar nak begitu, tapi juga gak mampu ini Rasulullah. Nah itu nih, gak bau begitu. Rasulullah yang suruh megang kesenangan Pak. Gitu walaupun BAB, seneng suruh megang tutupnya itu. Gitu, wong Rasulullah yang nyuruh. Ya Allah, Anas bin Malik 10 tahun. 10 tahun menjadi khatamnya Rasulullah. Khatam dikira jin. Wah, ya enggak. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda li Ubay bin Ka'ab, kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Radhiyallahu an. Kata Rasulullah, innallaha azza wa jalla amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru. Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan aku untuk aqra'a alaika, membacakan lam yakunil ladina kafaru min apa? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin dan seterusnya. Nah itu dibacakan kepadamu. Ya apa senenge gitu. Terus nanya kola, sama nih ya Rasul. Loh, Allah nyebut nama saya ya Rasul. Kola, naam iya. Wah, sewangking senenge loh, nawangis. Ya Allah disebut Allah loh Pak. Nah Masya Allah Ubay bin Ka'ab kata gak sewenengnya apa gitu, awal-awalan aja dikenal wali kota. Wah sewenengnya Masya Allah, ketemu wah kayak punya andalan itu padahal katireken saya gitu. Anu gitu loh, apalagi nih mohon maaf lo Allah loh gitu. Wis maha serba maha kan. Aku disuruh bacakan anu ini untukmu. Loh, nama saya disebut ya Rasul itu. Iya, naam ya. Nangis dia. Nah itu loh, kok mulia temen ya? Ya semua sahabat itu mulia. Nah, ada hadis Bukhari yang lain mengatakan bahwa lam yakunil ladina kafaru itu untuk semua umatku. Cuma karena disuruh bacakan, akhirnya saya memilih Ubay bin Ka'ab itu. Ada hadis yang mengatakan, hadis lain mengatakan demikian. Jadi insya Allah kalau disebut begitu ya seneng Pak. Panjenengan misalnya ada ndak sampai Allah, ndak sampai Rasulullah lagi. Yang memang dunianya Islam ini, hatinya Islami. Pada sinten itu Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia. Nah, misalnya lagi. Sampai mana Mas ditanya? Bontang. Kenal namanya sama Abdul Alim, kenal ya. Saya salam ya sama Abdul Alim. Wow, ya apa ya rasanya? Ngimami, saya kira eling Allah, eling Habib Umar tuh ya lebih ngimami.
Lah itu saking senenge, apalagi ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya nangis ya. Fabaka Ubay. Akhirnya Ubay bin Ka'ab menangis. Masya Allah, koyok ngono ya. Masih awak ya nangis ya. Kalau disebut begitu. Sampun wa anhu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Yang hadir di sini semuanya mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki yang halal, yang mudah, yang barokah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita sehat, cerdas, soleh, solihah, semuanya dihidayai oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dijauhkan dari maksiat, diselamatkan dari bencana, dijauhkan dari iblis, diselamatkan dari neraka. Yang kebetulan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang kurang rezeki, mudah-mudahan ditambahi oleh Allah. Yang punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang bagus. Hajat kita yang baik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Semuanya mudah-mudahan husnul khotimah. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.